Botol tuh yang lebih ofensif lah bisa kita bilang ya. Ofensif. Ofensif Gak akhirnya. yang terlalu agresif anti-mage gitu-gitu ya. Iya ofensif. Kan kalau misalnya, kalau menurut aku anti-mage kan lebih ke arah defensif gak sih sekarang? Anti-mage. Kemarin, Kemarin, iya. Dan dia hebat banget 1 lawan 2 gak meninggal, 1 lawan 3 masih kuat. Tapi kita bakal melihat seperti apakah untuk game yang pertama. Sebentar lagi kita memasuki lane of down buat teman-teman yang lagi di kolom komentar. Yuk kita kasih dukungan buat tim Indonesia yang lagi bertanding kali ini. #Indopride, #Rising Wolf untuk tim Genflix Aerowolf. Alright, jangan lupa ya, hashtagnya dibanjirkan di kolom komentar. Jadi buat kalian semua di kolom komentar kita baca dan juga jangan lupa untuk kirim salam untuk tim kesayangan kalian. Udah pulang ataupun belum pulang, kita tetap Indonesia bersatu. Bersama dengan Ranger Mas dan juga Momochan yang akan menemani kalian di match yang keempat kali ini. Lihat, langsung akan coba diamankan, first blood diamankan oleh para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Betul seperti yang sudah kuduga, Genflix Aerowolf berhasil mendapatkan 1 buah first blood yang berhasil dari kedua belah tim. Dan lihat akhirnya ada yang taunting kali ini dari seorang botol. Oh, pindah posisi Momochan, ternyata prediksi aku salah. Oh salah. Yes. Berarti bakal coba bermain di area ini ya. No, maksud aku maksudnya botol masih yang pindah. Botolnya yang pindah. Iya, botol. Oh berarti botol yang bakal bermain Brody ya. Aku kira Mars yang akan main Brody. Enggak, ternyata Marsnya yang sini yang main. Oh tapi lagi dan lagi bakal di pick off begitu saja. Awal yang baik, benar-benar pembukaan yang amat luar biasa dari teman-teman Genflix Aerowolf. Sebelum 30 detik pertama udah dapat first blood, sebelum 1 menit tadi sudah mendapatkan 2 poin. Yes, lagi-lagi dan kalau nggak salah pernah seorang Clay itu mendapatkan first blood tercepat di MPL. Kalau nggak salah, benar waktu itu di 0, berapa gitu ya. Tapi kali ini lihat HDG bakal coba dipaksa dan ternyata ada Fredo di garis depan sana yang benar-benar cukup mengganggu pergerakannya, bakal coba diusir oleh para pemain dari tim Omega yang harus meng-cancel blue buff-nya terlebih dahulu. Rinasmi dengan lapu-lapunya bakal coba untuk meng-cover para pemain dan udah level 4 Rinasmi-nya kali ini lihat. Ya lihat bakal tumbang harusnya, ultimate telah dikeluarkan dan lihat petir bakal sembarang petir dari Clay. Ini benar saudara petir dan Retribution diamankan oleh seorang HDG. Iya, dan kali ini kalau kita lihat di area mid-nya, Clay-nya benar-benar percaya diri banget. Ini memang sih, si kecil bocil ini ya, si Clay luar biasa sekali. Padahal dia pemain mid lane loh. Iya. Tapi dia tetap jago sebagai support dan lihat Fredo memang selalu menjadi orang yang paling menyebalkan dari tim Genflix Aerowolf. Semenjak masuk ke Fredo ini benar-benar di garis depan tuh nyebelinnya ampun-ampunan. Wah, dia apalagi kalau dia pakai cow. Apalagi udah kalau barengan dia sama si Clay ya. Yes, bener banget. Itu kayak udah duo biji banget ya. Dan kali ini di arah bottom lane. Oh, di sisi lain sayang sekali para pemain dari tim Genflix Aerowolf sudah harus kehilangan Rinasmi. Rinasmi harus tersungkur di arah top lane. Terlalu offside atau bagaimana kita tidak bisa melihat. Tapi 1 poin diamankan. Harusnya tambahan ternyata tidak jadi. Clay gak ada follow up damage karena belum ada level 4 dari kedua player tim Omega. Iya, dan kalau kita lihat kali ini masih mencoba untuk meng-clear minion saja, tapi di area sudah mulai rame. Toshinya bakal coba di-ejector oleh seorang Fredo. Bakal coba mundur terlebih dahulu, tidak terkena stun dan bahkan Abyssal Arrow-nya masih bisa digocek oleh seorang Fredo. Tapi ada Popol Kupa yang berhasil untuk melahap atau menggigit sedikit demi sedikit Fredo-nya tadi ya di area bush-nya. Bener banget, udah ada flicker yang digunakan oleh seorang hit. Kalian bakal coba tergigit dari Fredo, masih mencoba untuk bertanding. Lempar lagi, udah gak ada lagi flicker, diamankan oleh seorang Rinasmi. Lapu-lapu luar biasa, masih berada di garis depan. Walasin masih diamankan, lihat lapu-lapu. Menggunakan flicker dari seorang Rinasmi. Dapetin 3 poin tambahan di arah jungle Momochan. Wow, luar biasa sekali permainan dari teman-teman Genflix Aerowolf kali ini. Mereka unggul banget di early phase-nya. Dengan network yang bisa dibilang cukup jauh, terpantau cukup jauh dengan perbedaan 2000 ya. Di menit ketiga ini bisa dibilang lumayan ya Ji ya. Benar banget. Dan bahkan dia menit ketiga ini Fredo udah level 4 dan dia bakal dapetin assist yang ke-6 kalau dia dapetin poin untuk kali ini. Lihat, 1 buah blue buff-nya bakal coba diamankan oleh seorang Botol. Bakal di-zoning out oleh seorang Fredo dan juga Clay sudah berada di posisi. Botol dapetin 1 buah blue buff-nya. Dan bahkan Elias bakal coba ditumbangi, masih bisa bertahan, masih ada 1 buah. Episode gak berhasil dikenai. Lele bukan sembarang Lele. Kali ini harus mundur dari para pemain dari tim Genflix Aerowolf karena udah ada Fredo Strike ke arah belakang. Dan harus di-cancel karena udah ada Fredo yang benar-benar mengganggu pergerakan di arah backline tim Omega.
Betul, dan kali ini Genflix Arrow mereka bermain sangat objektif. OG di area atas langsung menumbangkan satu turret kali ini di area atas. Tapi terkena stun dari seorang Rinasminya, bakal mundur terlebih dahulu. Gak akan terlalu memaksakan, dia udah melihat adanya Parsha di area bush tadi ya. Oh tapi langsung Feather Astrek benar-benar menghentikan pergerakan Rinasmi di area atas. Tapi Clay kali ini berhati-hati harus. Kenapa? Karena kalau dia kena Abyssal Row dia bakal dipanis abis-abisan. Betul. Sedangkan di arah bottom lane, Mars masih perkasa untuk melahan semua dan melahap damage dan juga minion dari tim Omega. Lihat, bahkan Gold Protectionnya aja nggak kesentuh sama sekali ya. Bisa dibilang kayak apa ya, mereka masih benar-benar unggul banget Gak di dalam cuan. defense. Betul. Omeganya nggak cuan, tapi Benar. Feather Astrek dikeluarkan dan Clay untuk mundur dari arah mid lane. Clay pun sedikit ketakutan dan Genflix Aerowolf sudah melakukan stiker dan taunting dari awal game dan menuju ke arah turtle yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf. Yap, udah mulai grouping berempat kali ini dari tim Omega. Udah melihat ada pergerakan Rinasmi tadi di area boost. Toshi sudah mengamankan Clock of Destiny juga. Clay kali ini terkena gigitan tapi masih ada lightning strike dari seorang Eudora. Bahkan kalau kita lihat Courtesy-nya udah mulai datang dengan adanya Black Dragon Form, Fredo langsung lagi-lagi flicker mengarah ke arah depan, langsung menculik satu member dari Omega. Dan itu mahal banget karena yang hilang adalah Hajizi di sini, seorang Isunsin. Yes, bukan hanya itu aja, Courtesy-nya juga masih bisa bertahan. Tapi One last hit dan lihat satu hit dari seorang battle. Petir bukan sembarang petir. Ini lihat mantan dan mantan pacar bersatu dan lihat. Seorang botol dan juga Clay benar-benar petirnya nggak ada yang bisa menahan. Bahkan Momochan ketika Courtesy-nya udah berhasil kabur. Satu petir terakhir Langsung gemeter. bubar. Kirain puber. Puber. Kesetrum puber bertahu. Udah nggak masanya Ji kamu Ji. Yes, benar. Buset. Aku yes lagi. Tapi Ji, Apa? ini udah berbeda, 4.000 dipegang sama tim Indonesia. Yes, Sekali. betul banget. Jadi buat kalian semua jangan lupa di like, kita buktikan Yoi. kesulitan dan terkece dari para penonton tapi Indonesia. Fredo di garis depan, Asa Popo force ke arah seorang head. Mau coba di follow up dari Feather Rasmi di Astrek. depan sana mengacak-acak. Gila. Resistance drop-nya Mars gak kena siapa-siapa, tapi dengan skuter pasir menuju ke arah seorang head. Head mau kemana? Nggak boleh pulang. Mau disembelih udah bawa golok dari seorang Mars dan ternyata masih berhasil kabur. Ini para pemain dari Genflix benar-benar mengaung. Au! Tapi di area bawah ada split push yang dilakukan sama Courtesy. Diam-diam dia mencuri satu turret milik Genflix Aerowolf. Kali ini agak sedikit terlambat juga dari Mars, namun tidak apa-apa. Ini aku Masih yakin. diungguli sama Genflix Aerowolf. Aku yakin Apa Genflix tuh? kali ini benar-benar bikin para pemain dari tim Omega Apa tuh? ketakutan. Ketakutan. Tahu kenapa? Karena Kenapa? game kali ini di match keempat Genflix Aerowolf versus Omega. Iya, di mana Genflix Aerowolf kali ini benar-benar mengungguli banget. Mereka menandai sisi network, perbedaannya itu sekitar berapa? 5.000. Bahkan dari semua objektif, dari turret, dari point kill, dan bahkan dari networknya. Dan kali ini Fredo terkena stun dari seorang Kupa. Kupanya pinknya lucu banget. Yes, benar, tapi dia masih bisa survive. Tapi Fredo malah bakal coba untuk zoning banget. Udah bukan zoning out lagi, tapi zoning banget. Pakai bingits. Ini pakai bingits dan tahu sudah diamankan oleh seorang botol di arah top lane. Lapu-lapu dari seorang Rinasmi bakal coba berhasil mendapatkan satu wow point tambahan. Udah dilemparin dan flickernya. Hajizi. Berhasil dapetin seorang Hajizi. Gak bisa bertahan. Rinasmi still survive in the right there. Iya, dan bahkan kalau kita lihat dari Fredonya juga masih bisa untuk ngezoning semua player-player dari tim Omega. Dan meskipun setelah kehilangan Hachizi di sini, Toshi juga masih bisa memberikan sedikit pertahanan juga ya dengan adanya Feather Astrek yang dibuka tadi. Dan bottom lane-nya juga udah mulai digerogotin oleh Mars kali ini. Ini aku bisa bilang Genflix Arrow mereka benar-benar rapi banget, rotasi semua. Landingnya benar-benar dikontrol dengan amat baik. Bahkan Fredo lihat tas kalau kata Bung Cornet ya. Kita lihat. Tas. Iya, dengan Apa bisa ya? bisa coba. Bisa. Kalau udah copyright dari orang original tuh nggak bisa kayak ini bencana, kayak tas, combo combro. Tidak bisa. Tapi udah tas lagi kalau kata Bung Koret. Fredo tas terus ya. Tas more. Tas more kalau kata bahasa Inggrisnya. Dan para pemain dari tim Omega kali ini juga agak sedikit struggle Israel. Kita kasih tahu ya. Tim Indonesia punya habit tas dulu. Ya kan? Tas dulu. Tas dulu, menang kemudian. Widih, dan kali ini langsung lagi dan lagi mendapatkan turret di area bawah. 6 turret udah dikantongin sama teman-teman di Genflix Arrow.
Tasasmore dari Fredo. Dan ini udah menjadi momen krusial lagi dan lagi ya sebenarnya ya. Yes. Dimana menyisakan inhibitor turret aja, Omega dipaksa untuk ngedefense kali ini. Dan ada Lord yang akan muncul dalam waktu 15 detik. Tapi itu kenapa Aura, Fire? Gak apa-apa, dia kangen sama Aura Oh Fire. ya, Aura, Fire. Oke, lihat Fredo langsung terbakar api asmara kayaknya dari tim Omega udah mulai hangat, udah mulai kena mental nih kayaknya. Tapi Bapak Lord yang terhormat, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane dari tim Genflix Aerowolf. Kalau misalnya dia bisa jawab, dijawab hai. Gua ngeri sih, agak ngeri sih kalau dia jawab ya. Aduh, dan Kertizi kali ini sudah mulai mengumpat, sudah mulai bersembunyi di area bush, di red buff-nya kali ini. Tapi Genflix Aerowolf sepertinya mereka mau bermain cepat ya. Ya, mereka mau secepat mungkin menyelesaikan game ini sampai seorang battle pun dia menuju ke arah Lord solo. Dan udah dibuka dengan Mountain Shocker kali ini para pemain dari tim Genflix harusnya udah dijaga dan Retribution Israel. Batal berhasil mengamankan satu buah Lord di bawah menit yang ke-12 tapi belum punya charge ya Momochan ya. Iya, belum punya charge kali ini. Dan masih mencoba untuk bertahan, Fredo pun masih di posisi yang sama, nggak pindah-pindah. Bakal tetap ngezoning, nggak membiarkan teman-teman dari Omega Philippines keluar dari base-nya. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat, seorang battle pun dia bakal dapetin semua red buff-nya. Dan ini harusnya jauh banget goldnya, 8.900, beda 3.000. Di menit 10, ini harus dibawa ke arah late game sekali. Karena kalau tidak ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Omega. Tapi Apa? kita udah unggul banget nih dari tim Indonesia, perbedaan 12.000. Alright, dan bukan hanya Mantap. itu aja, Lord sudah bergerak masuk. Ini harusnya bakal coba di follow up Fredo. Akankah momen kali ini Fredo mengamankannya dengan cukup cepat, diambil semua trap yang dimiliki. Iya. Fredo standby out position, bakal coba untuk melempar sekarang seorang Toshi. Tapi tergigit oleh seorang Kumpa. Berhasil mendapatkan satu buah ini, minta turret ada Kursi. Sedangkan Kursi menuju ke arah bottom lane, kabur dengan cicak-cicak di dindingnya. Iya, dan Lordnya masih bisa ditumbangkan salah satunya dengan cukup mudah oleh teman-teman dari Omega. Kali ini mereka bisa dibilang Genflix udah ngedapetin satu inhibitor dari di atas. Bahkan di bawah tinggal, gitu aja hilang. Cuan, mereka masih cuan tapi Cuan menuju ke banget. arah mid lane. Rinasmi udah ngebuka, dapetin dua, dapat coba di follow up, tapi ternyata belum ada follow up dari para pemain dari tim Genflix. Arom di arah belakang berhasil mendapatkan satu buah Tosinya pasang. tumbang. Lihat burungnya tersunat, tapi kali ini bakal coba dipaksakan keadaan. Masih bisa bertahan, ini bencana untuk tim Omega. Mulai masuk lagi dengan Raging Sun dari Mars kali ini, tapi bakal berfokus terhadap base yang dimiliki sama teman-teman Omega kali ini. Menyumbangkan 3 member dari Omega, dan bahkan ini bakal menjadi poin pertama yang cukup manis untuk tim Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf berhasil melanglang di game yang pertama. Luar biasa permainan Botol dan kawan-kawan berhasil mendapatkan poin yang cukup cepat di menit yang ke-11.